Selamat datang dan selamat bergabung di sini di konten kita di balik sebuah cerita. Di sini kita akan mengulas sebuah berita tentang kisah pilu di balik rumah pocong Sumi yang dilansir dari Urbanasia. Bersama saya Dias dan saya Akbar. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar teman-teman bisa mengikuti dan mendapatkan cerita terbaru dari kami. Juga jangan lupa untuk komen. Mungkin dari kalian ingin kita untuk menceritakan sebuah berita yang mungkin seperti ini gitu. Dimana berita yang sekarang menceritakan semua hal yang terjadi dulu sebelum rumah ini menjadi sebuah rumah angker. Nah, sebelum kita cerita ini kan, lu tuh pernah tahu tentang cerita rumah angker ini? Belum sama sekali. Belum pernah dengar juga. Ya, memang kalau gue pribadi sih gue tahu bahwa ini kan rumah ada di daerah Jogja. Daerah Jogja, kota gede. Gue tahu sih emang di daerah Jogja itu penuh dengan mistis, apalah segala macam ada di sana gitu. Iya, kental banget. Kental banget soalnya. Nah, yang gue paling tahu karena emang kemarin ada filmnya itu Rumah Tak Kasat Mata. Rumah Tak Kasat Mata itu ada keluarga yang ternyata ya mereka itu adalah makhluk halus gitu ya. Makhluk halus. Jadi ada keluarga tinggal di situ, keluarga itu sering diteror sama orang tak kasat mata inilah. Gitu. Okay. Balik lagi ke topik ini. Di sini menceritakan bahwa di tahun 1935 itu lama banget ya. Lama 1935 itu terdapat sepasang suami istri yang menempati rumah di mana suami istri tersebut belum mempunyai anak. Ya, jadi ini rumah dulunya di tahun 1935 ini rumah ini ditempati oleh suami istri ini ya, yang istrinya ini yang namanya Sumi ini loh, yang kita yang sekarang tuh katanya dia itu menjadi orang pocong, seorang pocong, sesosok pocong, seekor, sesosok pocong. Jadi di tahun 1935 ini si Sumi dan suaminya menempati rumah ini ya. Yeah. Sumi ini adalah pewaris hak mutlak atas rumah ini. Iya. Rumah ini gede, mewah. Rumah tua ini walaupun tua ya, di zaman di 1935 itu udah termasuk paling mewah ini, Bang. Ya karena hal yang itulah yang membuat terjadinya tragedi di rumah ini. Karena rumah mewah ini tuh terlalu mencolok gitu ya, yang mungkin pada zaman itu, mungkin kalau gue ada di sana ya, gue ngeliat rumah besar, gede, gue udah yang berpikir, rumah ini pasti dalamannya isinya mewah-mewah nih. Oh pasti, perabotannya. Ya. Mungkin ada perhiasan banyak. Oh iya. Apalagi ternyata di sini dinyatakan bahwa si suami adalah pengusaha ya, batik. Pengusaha batik, kayak gitu. Di sini menceritakan di suatu hari si suaminya ini pergi nih, bertugas di luar kota untuk mengurus bisnisnya tersebut. Dan si suaminya tuh berpesan pada si istrinya, kalau ada orang yang datang ke rumah, jangan pernah dibukakan pintu atau diberi masuk. Ya, pasti suaminya akan berpesan seperti itu karena kan dia meninggalkan Sumi kan. Iya, meninggalkan Sumi sendiri. Apalagi si Sumi dan suaminya ini masih belum punya anak, ya kan. Mungkin saat itu pun nggak ada pembantu kali ya. Nggak ada ya. Nggak ada pembantu. Itu firasat dari si suami ya, namanya ninggalin istri sendiri gitu kan, memberi pesan. Sang suami pergi ke luar kota untuk ngurusin bisnisnya dia di batik ini gitu, dan dia harus meninggalkan istrinya sendirian gitu kan. Terus di sini juga dibahas kalau saat itu sayangnya nih si Sumi melupakan apa yang diucapkan oleh tidak mengindahkan
wasiat atau pesan dari si sang suami. Sang suami. Jika kalau ada yang masuk atau ingin masuk ke rumah, jangan diberi masuk. Berarti pas di saat jadi ini di sini kalau dilihat si Sumi ini tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh si suami. Pada saat itu setelah mungkin beberapa jam atau beberapa menit lah mungkin ya, mungkin. Karena di sini nggak diceritakan bahwa kejadian ada orang datang ke rumah bertiga. Dia datang nih, dia ngetok-ketok ya. Ngetok-ketok, gedor-gedor, membawa pesan bahwa sang suami terjadi kecelakaan. Sontak pasti yang namanya istri itu panik dong. Ya, dengar itu panik berita gitu. Suaminya kecelakaan. Itu yang ngebuat dia juga ngeblank, akan lupa dengan apa yang dibilangin sama suaminya, gitu kan. Akhirnya dia buka tuh pintu. Akhirnya si istrinya itu membukakan pintu. Tiba-tiba 3 orang tersebut nyerobot masuk ke dalam, dan ternyata 3 orang tersebut itu adalah perampok, dan dia membawa pesan yang palsu. Itu dia. Makanya mungkin kan pas saat dia datang nih, 3 orang ini datang terus gedor pintu, dia bilang Mesei, mungkin gitu ya. Mesei, ibu, suami ibu kecelakaan ibu. Bisa bu. Mungkin pas dia dengar kata-kata kayak gitu, panik dong pasti. Panik kan, panik. Dia lupa kan pesan suaminya, jangan pernah bukain pintu. Akhirnya dia buka pintu, masuklah nih si 3 orang ini kan, si perampok ini. Ternyata ini perampok kan, masuk. Singkat cerita langsung diikat, disekap, dan yang paling kejinya, Sumini ini diperkosa dan digilir oleh 3 perampok. Itu. Karena hal itulah Sumini meninggal. Mungkin ya terlalu brutal mungkin memperkosanya. Mungkin dibunuh atau gimana? Ya, atau habis diperkosa langsung dibunuh. Karena kejadian itu dia meninggal. Dan saat itu di sini sang suami datang melihat si Sumi meninggal. Mungkin dia sudah terlalu berduka atau apa. Ya, merasa terpuruk, bersedih. Akhirnya dicabut dari rumah. Rumah kosong, terbengkalai. Ganti penghuni. Jadi penghuninya adalah makhluk goib di sana. Seperti itu. Nah, yang membuat itu jadi angker menurut warga ada sosok pocong tuh di teras. Sosok yang menurut mereka semua itu adalah sosok pocongnya Sumini. Itu kejadiannya selalu terjadi itu jam 10 malam pas di tempat itu lagi sepi gelap gitu. Itu selalu terlihat tuh ada pocong di atas teras rumah itu. Dan yang membuat rumah itu terlihat angker, selidik demi selidik, ternyata di depan rumahnya itu ada terdapat makam. Ya kalau bener adanya seperti itu, berarti itu membuat lebih scary lagi tuh rumah kan. Ini rumah udah tua, rumah udah terbengkalai. Ternyata di depan rumahnya ada kuburan. Ini udah ini lagi kan, udah lebih serem lagi kan. Parah serem ya. Tapi itu ternyata pas ada kesaksian dari warga kalau memang kuburan itu memang udah ada lama. Ya kan, udah ada lama, dan itu bukan kuburannya si Sumini gitu. Dan ternyata kuburan tersebut itu bukan kuburan Sumini, tapi kuburan dari penghuni sebelum mereka berdua, yaitu si Embo. Si Embo. Berarti mungkin kalau kita lihat di sini kan si Embo ini adalah pembantu dari orang Belanda dulunya. Jadi dulunya itu sebelum si Sumini ada di sana sama suaminya, ada orang Belanda yang menempati rumah ini. Dia punya pembantu dipanggilnya Simbo. Simbo ini emang kalau di sini tuh dia sangat menghormati si majikan, juga sayang sama majikannya gitu loh. Dan semuanya tuh enak banget, kehidupan dulu tuh enak gitu ya. Sampai akhirnya terjadinya orang Jepang datang menyerang Belanda secara brutal. Dari situ ya mungkin tuannya meninggal dan segala macamnya, sang pembantu
udah nggak bisa kemana-mana lagi, dia menyerahkan diri. Tragisnya kuburan itu bukan kuburan pembantunya yang dibunuh, bukan, tapi kuburan itu dibuat oleh orang Jepang untuk mengubur hidup si mboknya. Gue nggak tahu kalau mungkin arwah-arwah yang dilihat di sana atau setan-setan yang dilihat di sana itu terjadi atau ternampak di sana karena memang semuanya itu mati secara tidak wajar. Tidak wajar, dan bisa jadi penampakan itu ya mungkin arwah-arwah yang memang notabene emang arwah gentayangan mungkin ya, itu rumah kosong. Ya udah jadi rumahnya mungkin. Iya, ya bisa seperti itu karena gini, mungkin juga apa yang dilihat oleh warga setempat di sana ya selama adanya pocong atau adanya apa, bisa jadi itu bukan Sumini, bisa jadi itu mboknya, bisa jadi juga memang itu Sumini karena memang Sumini pun meninggal karena perampokan yang tidak wajar, perampokan, dibunuh, diperkosa, itu bisa menjadi memang itu adalah arwahnya Sumini. Gitu. Bisa jadi. Dari cerita itu sih, gue ngelihat bener-bener apa ya, tragedi yang parah gitu ya, tragedi yang memang benar-benar parah terjadi pada waktu itu, yang harusnya waktu itu si suami mungkin harusnya lebih kayak membawa si Sumininya mungkin. Ya bisa jadi nyawa pembantu mungkin untuk gitu nemenin. Karena kejadian kayak gini nih relate nyata juga saat sekarang gitu ya, saat rumah kita lagi memang tinggal sendiri, kita ada di rumah itu sendirian, ini niat-niat jahat orang bakalan terpacu. Iya, apalagi rumahnya besar, mewah. Cuman sekarang ini tempat ini, rumah ini sekarang tuh sering dikunjungi oleh ya teman-teman dari youtuber yang lain untuk mungkin uji nyali ya. Mungkin juga explore atau kesana cuma untuk foto-foto doang. Gue nggak tahu banyak cerita tentang nih tempat dan ini pun baru banget buat gue. Apakah teman-teman di sana juga mendapatkan penampakan sosok entah itu Sumini, entah itu Simbo? Gue nggak terlalu tahu. Tapi kalau misalkan memang sebegitu menyeramkannya dari peristiwa yang terjadi di sana, Simbo yang dikubur hidup-hidup, pembantaian orang-orang yang tinggal di sana, orang Belanda di sana, terus kejadian juga terjadi sama Sumini, gue yakin ya saat ini memang rumah ini yang sudah kosong dan di sini juga ada gambarnya, emang di sini rumah ini rusak parah. Mungkin pasti ada yang menempati si sosok gaib ini, pasti ada, dan mungkin pas lagi saat teman-teman youtuber lain ada di sana untuk uji nyali, gue yakin sih pasti ada juga. Pasti ada ya seperti kelebatan lah atau sosok yang mungkin tertangkap kamera dengan jelas. Mungkin atau hanya harum apa ya, bebauan mungkin bisa jadi juga gitu. Karena kalau kita lihat cerita di belakang akan rumah ini, gue yakin sih pasti ada. Gue yakin sih pasti ada. Cuman apapun itu yang ada di sana, mungkin sosok si Sumini atau mungkin sosok Simbo, apapun itu, kita memang selalu berdampingan. Kita selalu memang berdampingan dengan dunia lain yang ada di sana, kayak gitu. Jadi apapun itu kita harus percaya. Harus percaya. Jadi nggak bisa dipungkirin lagi, emang berdampingan. Kita udah memang saling berdampingan, walaupun dunia kita berbeda. Iya. Gitu kan. Dari cerita ini, kalau gue bisa menyimpulkan bahwa entah itu yang ada di sana, entah itu memang Sumini ataupun Simbo, apapun yang ada di sana, kita harus yakin bahwa adanya alam gaib. Kayaknya sih lebih yakin lagi, atau kalau lebih penasaran bisa bikin video di sana sih, Bang. Bisa bikin video di sana? Iya. Lo berani untuk uji nyali di sana? Ya, siap. Siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Ya. Harus siap.
Semini. Mungkin nanti di next Akbar bakal coba untuk uji nyali di sana. Kita akan kedatang di sana, kita akan explore di sana dengan nanti Akbar yang akan masuk ke dalam untuk bisa memastikan apa benar terjadi sebuah penampakan, terjadi sebuah hal-hal yang mengganggu nanti Akbar ada di sana. Bisa. Teman-teman juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Itu paling penting. Agar kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih bangkit lagi. Itu harus. Wajib. Dan jangan lupa yang tadi gue bilang. Coba untuk lo komen di situ. Mungkin ada cerita-cerita lain lagi yang bisa gue ceritain di sini. Berita-berita apa tentang hal-hal apapun itu. Rumah angker yang memang ceritanya dulu apa, kuburan angker yang ceritanya dulu apa, boleh kalian coba lempar ke sini. Kita akan mencoba untuk mendatangi tempat tersebut. Apalagi kalau ini bisa sampai 1000 like. Gue jamin jadi kita ke sana. Berangkat langsung cus. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah menyaksikan konten kita ini. Dan jangan lupa apa lagi tadi? Like, comment, and subscribe. Akhir kata dari gue, terima kasih. Gue Dias. Dan saya Akbar. Sampai jumpa di konten berikutnya.